Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Agnestika Wilandari beserta gelarnya selaku dosen pengajar mata kuliah Perekonomian Internasional dan kepada teman-teman kelas 633A06 yang kita sayangi. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kita berdua untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Alivia Humairo dengan NIM 632000376. Dan saya Abella Sania, 632000521. Jadi teman-teman, di video kali ini saya dan Abella akan membahas tentang materi perekonomian internasional pertemuan 12 dengan judul, sebentar ya. Dengan judul globalisasi ekonomi, kemudian ada liberalisasi perdagangan dan faktor produksi. Jadi yang pertama itu kita bahas globalisasi ekonomi. Jadi apa sih arti globalisasi sendiri? Maksudnya arti globalisasinya aja. Jadi menurut sumber yang saya dapatkan, globalisasi sendiri itu berasal dari kata global, yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Kemudian definisi dari globalisasi itu yaitu fase perubahan secara global atau menyeluruh yang dialami oleh masyarakat dunia akibat adanya integrasi sosial budaya, ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, ekonomi, dan politik dari hasil kerjasama mereka antar negara-negara di dunia. Kemudian arti globalisasi ekonomi sendiri itu apa? Definisinya itu sudah ada di dalam slide, yaitu suatu proses yang berada di luar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Nah, globalisasi ekonomi itu ditandai dengan semakinnya menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional ataupun regional yang melibatkan banyak negara di dunia. Nah, globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses-proses internasionalisasi produksi, perdagangan, dan pasar uang. Lanjut, Abel. Nah ya teman-teman, selanjutnya ada ciri-ciri fenomena globalisasi. Yang pertama, ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Apa sih artinya? Jadi dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone, dan internet komunikasi dapat dilakukan secara cepat gitu teman-teman. Jadi kita tuh bisa dapetin informasi-informasi dari televisi, internet, dan lain sebagainya. Informasi-informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Kemudian dalam bidang transportasi juga membuat jarak ratusan atau ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau sehari saja gitu. Nah, yang kedua juga ada pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Nah, adanya saling ketergantungan ini tuh disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional dan juga didominasi organisasi semacam WTO atau World Trade Organization yang menaungi perdagangan dunia dan lain sebagainya. Selanjutnya ada meningkatnya masalah bersama. Melalui televisi dan media lainnya, manusia dapat mendapatkan pengetahuan baru dan lebih mengenai keanekaragaman di dunia luar. Selanjutnya yang terakhir ada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, di era globalisasi ini, masalah yang timbul dalam suatu negara dapat bersama atau dunia internasional, seperti masalah HAM, lingkungan hidup, kejahatan, perang yang terjadi di suatu negara. Selanjutnya, Alivia. Nah, yang selanjutnya itu ada dimensi globalisasi. Dimensi-dimensi globalisasi dibagi menjadi 3, yaitu dimensi
ideologi, kemudian ada dimensi ekonomi, dan yang ketiga dimensi teknologi. Apa sih dimensi ideologi itu? Jadi kalau dimensi ideologi itu lebih ke ideologi politik atau yang bisa kita bilang itu kapitalisme. Yang di dalamnya itu menyangkut tentang individualisme, demokrasi, dan HAM. Nah, yang kedua itu dimensi ekonomi. Jadi kalau dimensi ekonomi itu lebih menyangkut pasar bebas. Nah, yang artinya itu harus ada tata nilai yang mendukung kesempatan-kesempatan terbukanya arus barang dan jasa antar negara di dunia. Yang ketiga itu ada dimensi teknologi. Jadi kalau dimensi teknologi itu sebuah teknologi, sebuah inovasi teknologi yang memberikan informasi-informasi tentang negara-negara di dunia. Jadi informasinya itu mudah didapatkan oleh masyarakat-masyarakat di belahan dunia lainnya. Lanjut, Abel. Nah, di sini juga ada globalisasi di bidang ekonomi. Next, Alivia. Nah, di sini ada globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi, seperti yang sudah dijelaskan di slide. Perusahaan berproduksi di berbagai negara agar biaya produksi menjadi lebih rendah, upah buruh rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, iklim usaha dan politik yang kondusif. Yang kedua, ada globalisasi pembiayaan. Globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia. PT Telkom atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan bisnis dengan kerjasama mitra usaha dan mancanegara. Selain pinjaman, yang perusahaan global juga bisa dapatkan fasilitas untuk melaksanakan investasi. Globalisasi pembiayaan ini kemudian memungkinkan perusahaan internasional untuk melakukan produksi dan menanam modal di banyak negara. Next, Alif ya. Ada globalisasi tenaga kerja. Fenomena globalisasi ini yang belakangannya marak menjadi bahan perbincangan di negeri ini, baik di dunia maya maupun di kopi darat ya teman-teman. Masuknya tenaga kerja asing dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi di tenaga kerja ini. Seperti yang ada di slide, perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh diperoleh dari negara berkembang atau tenaga kerja asing. Jadi kita tuh saling berhubungan karena adanya globalisasi tenaga kerja ya teman-teman. Kita tuh bisa kita bisa jadi TKI atau orang luar tuh bisa masuk ke negara kita untuk bekerja. Selanjutnya ada globalisasi jaringan informasi. Fenomena berdasarkan Borders World tampak nyata pada globalisasi jaringan informasi ini. Masyarakat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi seperti TV, radio, media cetak dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membuat meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Nah, masuknya brand internasional yang ternama ini teman-teman, bisa kita tuh melihat fashion dan kuliner yang pada akhirnya menjadi selera global. Hal inilah yang kekinian sangat terasa di Indonesia. Bahkan tak hanya di perkotaan, masyarakat pedesaan pun merasakan bangga memakai atau mengonsumsi internasional daripada produksi lokal. Next, Alif ya. Last but not least, ada globalisasi perdagangan. Fenomena ini juga menjadi pemungkas dari bentuk globalisasi dari ekonomi.
Globalisasi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Seperti yang ada di slide teman-teman, dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi yang semakin cepat karena less papers or documents dalam perdagangan. Tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih. Next, Alivia. Alivia, maaf, boleh di-unmute? Maaf ya teman-teman. Jadi ada beberapa efek globalisasi yang bisa kita ketahui, ada banyak banget, aku akan sebutkan. Jadi yang pertama itu efek globalisasi akan mengakibatkan perdagangan luar negeri yang bebas negara berkembang tidak dapat menggunakan tarif yang tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang atau infant industri, dan menimbulkan hambatan untuk memajukan sektor industri domestik. Nah, yang kedua itu bisa membuat ketergantungan kepada industri perusahaan multinasional semakin meningkat. Dan yang ketiga, globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor sehingga ekspor tidak dapat berkembang atau barang tidak bisa bersaing dan dapat memperburuk neraca pembayaran. Kemudian, efek globalisasi juga bisa menyebabkan pembayaran neto, pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Nah, investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan atau pendapatan investasi ke luar negeri semakin meningkat. Kemudian, aliran investasi modal portofolio yang semakin besar seperti partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Saat pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk. Nah, neraca pembayaran akan bertambah baik dan nilai uang akan bertambah baik juga. Dan selanjutnya, efek globalisasi bisa menyebabkan harga-harga saham di pasar menurun. Harga-harga saham di pasar saham itu menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Nah, neraca pembayaran itu cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik akan merosot. Dan yang terakhir, ketidakstabilan sektor keuangan di dunia menyebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi yang bisa berdampak pada pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat. Nah, distribusi pendapatan akan menjadi semakin tidak adil gitu. Dan masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat lainnya juga bisa semakin bertambah buruk. Lanjut, Abel. Nah, yang kedua ada liberalisasi perdagangan, teman-teman. Liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan atau tarif maupun non-tarif dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang ya dan jasa, teman-teman. Gitu. Next, Alivia. Nah, kemudian ada alasan-alasan liberalisasi perdagangan. Jadi, kenapa sih ada liberalisasi perdagangan? Jadi, dengan adanya liberalisasi perdagangan itu diharapkan mampu mendorong berlangsungnya proses rasionalisasi industri bersamaan dengan proses alokasi manajemen ekonomi yang optimal untuk menghindari inefisiensi ekspor atau ekspor inefisiensi. Dan yang kedua, alasan adanya liberalisasi perdagangan itu dapat menghindari atau meminimumkan ketidakstabilan ekonomi makro. Kebijakan proteksi yang disertai adanya kurs mata uang yang tidak realistis atau overvalued currency yang mengakibatkan kemacetan devisa. Dan yang ketiga, alasan liberalisasi perdagangan itu
bisa mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh dengan perluasan produksi untuk ekspor. Lanjut. Next ya teman-teman, di sini juga ada faktor produksi. Dari sumber yang saya dapat, faktor produksi itu secara singkat merupakan segala sumber daya yang diperlakukan saat melakukan suatu proses produksi barang maupun jasa, teman-teman. Pasalnya, seorang produsen tentu memerlukan banyak hal di saat membuat suatu produk. Jadi, kalau yang ada di slide ini yang seperti teman-teman lihat, sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Gitu, teman-teman. Jadi, kita melihat proses produksi sumber daya yang digunakan. Gitu, teman-teman. Jadi, menggunakan barang dan jasa. Next slide ya. Nah, jadi yang sudah dijelaskan oleh Abel, jadi faktor produksi itu terbagi menjadi beberapa, yang kita ambil itu ada 6, kita akan bagi menjadi 2, saya menjelaskan 3 dan Abel akan menjelaskan 3. Jadi, yang pertama itu ada tenaga kerja. Jadi proses pembangunan ekonomi tidak hanya ditandai dengan perubahan struktur permintaan dan penawaran barang atau jasa yang kita produksi, namun juga perubahan struktur penduduk dan ketenaga kerjaan. Nah, tenaga kerja ini dapat dikelompokkan berdasarkan aspek lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Itulah mengapa tenaga kerja itu berpengaruh ke faktor produksi. Nah, yang kedua itu ada modal. Jadi modal itu artinya barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Dan modal itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Nah, kalau berdasarkan sumbernya ada modal sendiri dan modal asing. Yang kedua, berdasarkan bentuknya ada modal konkret dan modal abstrak. Dan yang ketiga, berdasarkan kepemilikannya ada modal individu dan modal masyarakat. Dan yang terakhir, berdasarkan sifatnya ada modal tetap dan modal lancar. Kemudian yang terakhir, teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini juga meningkatkan kuantitas sumber daya alam yang tersedia dengan kemungkinan-kemungkinan penemuan baru dari kemajuan teknologi itu. Jadi penemuan-penemuan sumber-sumber baru dari teknologi itu bisa meningkatkan kuantitas sumber daya alam. Nah, yang bisa meningkatkan faktor produksi juga. Nah, kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan barang modal. Yang pertama kan ada tenaga kerja, yang kedua ada modal. Nah, si teknologi ini bisa berpengaruh ke dua hal tersebut dengan meningkatkan produktivitas. Jadi teknologi selain menjadi salah satu faktor produksi yang ada di sini, itu dia bisa berpengaruh ke tenaga kerja dan modal juga. Lanjut. Oke, next-nya ada sumber daya fisik or physical resource. Nah, sumber daya fisik adalah segala sesuatu sumber daya yang berasal dari alam, teman-teman, seperti bahan baku untuk produksi, kayak air dan tenaga kerja listrik, kayak gitu. Jadi sumber daya fisik itu sesuatu yang berasal dari alam, seperti air dan tenaga listrik, gitu, teman-teman. Selanjutnya ada kewirausahaan or entrepreneurship. Kewirausahaan adalah keterampilan dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sehingga dapat memperoleh hasil produksi yang diinginkan. Misalnya, adalah kemampuan seorang manajer dalam mengatur pekerjaan di suatu pabrik. Seperti itu, teman-teman. Yang terakhir ada perpindahan faktor produksi antar dua negara. Faktor produksi ini berupa data yang digunakan dalam proses-proses produksi, misalnya data penjualan dan data produksi dalam suatu pabrik. Next slide ya. Oke, teman-teman, itu aja presentasi dari kita.
Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga teman-teman bisa menambah pengetahuan teman-teman dari video kami. Sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Bye.